Wah, jan luar biasa wong. Nek mbiyen awake dhewe ngerti klenting kuning, julukane kanggo lin. Iki ya wis ya montor montor koyo bis cilik ngono wernane kuning. Dan lek mbiyen si anyar-anyare mesti apik wong jenenge barang anyar, tapi suwi malih wis kucel kumal koyo gak kerumat. Lah saiki di tangan ambek komunitas nanggone sopir-sopir angkutan wisata iku akhirnya membuat angkot wisata. Ah sampeyan iso ndelok dhewe bentuke waduh jan ngalang-alai Alphard gitu. Muga-muga dengan adanya angkot wisata iki mau wong, iki malah membuat siji warga Jember iso bangga mempunyai angkutan kota seperti itu. Yang kedua, paling ndak bisa meminimalisir tentang kemacetan. Soalnya rata-rata wong saiki kan ya padha duwite padha akeh, padha duwe kendaraan dhewe-dhewe. Atase budal nang gang ae nggawe numpak sepeda motor ya wis tekan males ngono lho. Jadi muga-muga dengan adanya angkot wisata sing tambah apik ngene iki, siji nggawa jenenge Jember, masyarakatnya ya menggunakan angkot, jadi mengurangi kemacetan juga mengurangi polusi. Ya, guys, luar biasa iki wong. Wong iki ana sesuatu sing penting. Sampeyan ngerti nggak kalau tanggal 2 April itu ada peringatan Hari Nah, kan aku sing salah, kepedulian, sorry. Ya, 21. Wong ini sesuatu sing penting, tak pikir ya gak banyak yang tahu kalau tanggal 2 April iki diperingati Hari Kepedulian Autisme Sedunia. Nah, iki aku ngomongnya rada abot, tapi yo aku gak dewean. Soalnya di studio Tapla dino iki khusus episode iki kami mendatangkan narasumber sing bener-bener pakar dalam urusan Hari Kepedulian Autisme dan tentang autisme itu sendiri. Di studio sudah bergabung bersama kita Mbak Dr. Ulfa dan Mbak Yununung. Wah, tepuk tangan luar biasa. Iki pas nyanggut bulan April lah Hari Kartini. Nah, aku sengaja ngundang Kartini Kabupaten Jember iki. Mbak Yu Dokter Ulfa, Mbak Ulfa ini adalah Saya kepala Unit Medical Center UMC Universitas Jember. Wih, gue ndelok anune duwa banget iki, berarti sampean kepala berarti penting banget berarti yo. Mbak medical iki apa ya nggone koyo periksa-periksaan wong loro niku? Ya, jadi Unit Medical Center ini merupakan klinik pratama, jadi setara dengan puskesmas, begitu layanan klinik pada umumnya yang dimiliki oleh Universitas Jember. Oh gitu. Nah, ini kaitannya dengan yang saya katakan tadi di awal, Hari Kepedulian Autisme Sedunia gitu kan ya. Apa hubungannya antara autis ini dengan UMC? Ya, hubungannya sangat dekat sekali. Ya, karena UMC saat ini merupakan salah satu klinik pratama atau layanan kesehatan yang memiliki layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini autis. Jadi sebenarnya yang ditangani tidak hanya autis tapi juga anak-anak spesial lainnya begitu. Adapun latar belakang dari layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini karena ada semacam harapan dari kami bahwa Universitas Jember sebagai institusi pendidikan di mana di sana banyak sekali para ahlinya dalam bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, itu berharap bisa memberikan manfaat lebih untuk penanganan anak autis dan berkebutuhan khusus yang memang di Jember itu masih boleh kita katakan tidak ada. Wah, ini berarti ada peran penting untuk mengatasi masalah itu ya Mbak ya. Mbak Dokter, kalau kita ngomong tentang anak yang berkebutuhan khusus atau autisme, autisme itu apakah sebenarnya penyakit seperti apa? Bawaan dari lahir atau gimana sih sebetulnya untuk menjelaskan tentang autisme itu sendiri? Iya, jadi memang autis ini penyebabnya banyak faktor begitu. Jadi tidak hanya ada faktor genetik yang memang ada kerentanan tersendiri di dalam tubuhnya, tapi juga faktor-faktor lain yang dari luar lingkungan yang bisa mempengaruhi memang pertumbuhan dari anak ini begitu. Mendeteksinya, Mbak? Ya, jadi mendeteksinya bisa
bisa secara klinis. Jadi gejala-gejalanya sejak dini orang tua harus tahu tahap-tahap perkembangan kalau anak normal seperti apa. Pada anak autis ini biasanya dia ditandai dengan adanya gangguan dalam bersosialisasi, dalam berpikir begitu, dan itu bisa kita deteksi dari tadi perkembangan secara klinisnya. Jadi kalau kita melihat anak-anak yang harusnya umur 2 tahun dia udah bisa ngoceh, bisa bersosialisasi ketika ada rangsangan, dia bisa menoleh ke arah rangsangan begitu ya. Kalau kita menemukan anak kita kok nggak tanggap ini, nggak berespon, nah mungkin kita perlu berhati-hati dalam tanda petik, ada apa ini dengan anak saya. Nah itu yang mungkin nanti perlu kita lakukan pemeriksaan secara lebih detail ke dokter anak, kemudian kepada ahli-ahli yang memang menangani kasus ini. Nah, wong biasanya kalau seperti tanda-tanda tadi, mungkin ada banyak ibu-ibu yang paham atau ibu-ibu yang tidak tahu, bukan karena tidak mau tahu, tetapi kurang paham dengan gejala-gejala seperti itu. Nah, biasanya ketika orang tua baru sadar mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, biasanya kan satu panik, yang kedua biasanya gelo, sedih. Nah, di samping Dokter Ulfa ini ada Mbak Yununung. Beliau menurut saya adalah wanita yang luar biasa, dan putri beliau ini putri Mbak Yununung ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Mbak Yununung, bisa tidak diceritakan ketika panjenengan mengerti bahwa anak panjenengan mempunyai tanda-tanda atau menderita autisme itu sendiri, apa yang jenengan lakukan dan apa yang bisa menjadikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nggak ada masalah dengan anak berkebutuhan khusus? Silakan, Mbak. Putri kami yang pertama itu memang berkebutuhan ya. Kemudian kami menyadari pada saat si anak berusia sekitar 1 tahun, karena kami melihat secara perkembangan tidak sama dengan anak-anak yang lain seperti itu. Nah, memang bagi waktu itu ibu muda ya, baru pertama kali punya anak, kemudian benar yang disampaikan Cak Londo bahwa pasti panik, iya panik, kemudian juga ada rasa kok anakku begini seperti itu. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian putus asa, kemudian down seperti itu. Jadi ya kita harus kuat dan tidak perlu khawatir untuk membawa putri kita. Jadi deteksi dini itu bukan berarti oh nanti kalau anak saya diperiksa pasti nanti jadi autis, tidak seperti itu. Ya siapa tahu ada gangguannya sedikit, dengan ada intervensi yang tepat itu akan menjadi anak yang normal kembali seperti itu. Nah, memang kebetulan putri saya termasuk autis yang berat, sehingga memang penanganannya pun harus berat. Jadi tidak hanya satu dokter, tapi mungkin multi dokter ya gitu ya dok. Jadi mulai dokter anak, kemudian juga diperiksa saraf, dokter mata, telinga, tumbuh kembang seperti itu. Nah, Mbak Dokter Ulfa, kalau kita misalkan mempunyai putra gitu atau putri gitu ya, yang mempunyai gejala-gejala seperti itu, sebagai orang tua, apa yang seharusnya dilakukan ketika orang tua mulai paham bahwa ada sesuatu ini tentang anak saya? Itu apa yang seharusnya dilakukan? Ya, jadi kalau memang kita kemudian mendapatkan kepercayaan ya untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus sebagai orang tua, tadi yang pertama kita harus menyiapkan mental. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus ini butuh kesabaran. Apalagi tadi yang berat itu tidak hanya satu dokter yang mungkin akan menjadi tempat kita untuk konsultasi. Jadi ada beberapa dokter yang harus menangani, sehingga sebagai orang tua tadi harus menerima keadaan tersebut dan menyiapkan mental. Kalau dokternya nanti banyak yang harus kita datangi, orang tuanya tidak siap, pasti dia akan menjadi putus asa gitu. Wah, belum dokter ini mana yang harus saya lakukan begitu, jadi bingung begitu. Jadi memang harus siap, karena nanti akan ada pemeriksaan yang khusus, bahkan mungkin pemeriksaan tambahan lainnya yang memang itu harus dilakukan secara rutin begitu. Kalau berkebutuhan khusus atau autisme ini sebetulnya bisa disembuhkan enggak sih, dokter?
Ya, untuk anak-anak dengan autisme ini yang ringan dengan tadi ya pendampingan dan pengobatan yang cukup baik, dia akan memberikan perkembangan yang cukup bagus. Bahkan ada beberapa kasus yang kami baca itu mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana dengan anak yang normal. Memang kalau yang berat tadi memang cukup butuh waktu, ketelatenan tidak hanya para terapisnya dan dokternya tapi juga orang tuanya. Tapi at least bahwa anak-anak yang sudah mendapatkan pendampingan minimal diharapkan mereka bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai anak normal begitu. Paling tidak bisa merespon, bisa makan sendiri, bisa bermain atau ya jadi bisa berkomunikasi dengan keluarganya, itu sudah sesuatu buat mereka begitu. Wah, berarti kalau dengan kesiapan mental yang memang harus disiapkan dan karena membutuhkan kesabaran yang luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Yu Nunung, ibu yang sangat luar biasa. Mbak Yu, jenengan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Saya yakin pasti down, ya awal pasti down. Itu dari keluarga saja, belum dari sosial, masyarakat. Nah, itu selain mental yang memang harus benar-benar kuat, sebetulnya apa sih yang Mbak Yu Nunung sebagai ibu yang diinginkan dari sebetulnya jangan seperti ini kepada penderita yang mempunyai berkebutuhan khusus, itu gimana Mbak kalau menurut Mbak Nunung? Bagi kami cukup bisa diterima dengan baik itu sudah luar biasa. Kadang lingkungan itu seperti menolak ya keberadaan anak kita, terutama di tempat umum. Di tempat umum kita sedang membawa anak kita, kemudian ada orang tua lain yang seperti menarik anaknya, jangan deket-deket anak itu, kayaknya bahaya gitu, seperti itu ya. Kami tidak butuh dikasihani dalam tanda kutip, kita hanya butuh diberi diperlakukan seperti pada umumnya, karena mempunyai hak juga ya. Mungkin juga jangan dipandang terlalu aneh gitu. Itu juga kadang-kadang membuat si anak itu menjadi insecure ya. Kok aku beginikan. Jadi membuat nyaman saja itu sudah luar biasa begitu. Kalau harapan dari Pak Nunung sebagai ibu yang mempunyai putra atau putri penderita khusus, apa sih yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Misalkan dari pemirsa itu juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Sebagai ibu itu apa yang ingin Mbak Yu Nunung sampaikan kepada pemirsa mengenai hal ini, Mbak? Ya, begini. Jadi pertama tidak panik, kemudian mencari informasi yang jelas. Jadi jangan katanya datanglah ke ahlinya, misalnya datanglah ke Dokter Ulfa atau UMC sehingga mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu. Dan juga jangan terlalu kepingin instan, langsung bimsalabim dibawa ke Dokter Ulfa besok mau sembuh gitu ya, tidak bisa. Gitu. Berarti yang dimaksud kesiapan mental, butuh kesabaran yang luar biasa menurut Dokter Ulfa tadi seperti itu ya, karena nggak mungkin dalam 1 minggu 1 bulan bisa instan sembuh gitu, nggak mungkin ya. Untuk menurut Mbak Yu Nunung tadi betul sekali. Jadi sebetulnya saudara-saudara kita yang mempunyai berkebutuhan khusus itu sebetulnya tidak perlu dikasihani. Mereka adalah sama dengan kita gitu. Jadi paling tidak kita memandang mereka sebagai bagian dari manusia, karena mereka juga mempunyai hak, itu sangatlah luar biasa karena mendapat perhatian seperti itu ya. Mbak Ulfa, kembali ke Mbak Ulfa untuk bisa disampaikan kepada pemirsa. Dari kacamata satu dokter, yang kedua yang sering menerima pasien untuk konsultasi seperti itu, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa jika mempunyai putra atau putri yang berkebutuhan khusus? Silakan Mbak Dokter. Ya, baik, saya ingin menggarisbawahi bahwa autis atau anak yang punya kebutuhan khusus itu bukan penyakit menular. Jadi tadi jangan kita kemudian memperlakukan mereka berbeda, karena itu tidak menular begitu. Itu yang jadi ini berbeda dengan penyakit-penyakit infeksi yang menular seperti corona mungkin gitu. Jadi kita kalau ketemu dengan keluarga yang punya anak autis ya, kita tidak perlu lari begitu ya, tidak perlu melarikan diri. Tetapi kita sebagai orang yang dalam tanda kutip mungkin kita punya keluarga yang normal, anak-anak yang sehat, kita memberikan support kepada mereka, karena tadi dukungan dari lingkungan itu juga penting gitu. Dan ingat, anak-anak autis kadang mereka memiliki
IQ yang lebih tinggi kadang begitu, karena mereka mempunyai hayalan-hayalan, punya konsep-konsep sendiri yang mungkin itu luar biasa. Nah, salah satunya adalah seperti Ananda ini gitu. Dia bisa menuangkan kreativitasnya dalam bentuk gambar-gambar yang setelah kita pelajari dan wow, sangat amazing sekali begitu ya bentuk lukisannya, gambarnya begitu. Karena memang dalam beberapa kejadian anak-anak autis ini memang punya sesuatu konsep dalam pemikirannya yang memang sangat luar biasa berbeda gitu dengan fantasi mereka, dan mungkin itu jadi sesuatu yang berbeda yang perlu kita dorong begitu. Itulah tugas kita sebagai salah satu layanan di UMC. Kami dengan para ahlinya, ada psikolog, kita ada dokter, ada dokter spesialis, juga ada bidan-bidan begitu ya, berupaya untuk membimbing dan membina anak-anak yang berkebutuhan khusus agar keluar potensi yang mereka miliki. Jadi tidak hanya sisi negatifnya, tapi bagaimana kita mendorong sisi positif yang ada dalam diri mereka. Jadi jangan khawatir ibu-ibu atau keluarga yang memiliki anak dengan autis, tetap berbesar hati karena mereka adalah sesuatu yang punya potensi besar yang mungkin itu nanti akan menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita semua. Jadi untuk pemirsa, para orang tua yang mungkin panjenengan mempunyai anak berkebutuhan khusus, percayalah bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Podo karo sampean, podo karo aku, podo ambek Mbak Dokter, podo ambek Mbak Nunung, podo kabeh ono sing nang kene. Enek eleke ya enek apike. Dadi gak ono kok menungso ono iki elek tok is gak ono, mesti ono apike. Dan mungkin dengan adanya putra atau putri yang berkebutuhan khusus, banyak cara Tuhan untuk membuat sesuatu menjadi lebih happy untuk panjenengan. Kalau tadi Mbak Dr. Ulfa mengatakan tentang bahwa anak berkebutuhan khusus kadang-kadang mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang-orang pada umumnya. Mungkin bagi pemirsa Taplak masih ingat di episode-episode sebelumnya adalah Mbak Yununung sebagai narasumber di Taplak. Beliau putrinya yang berkebutuhan khusus ternyata juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggambar. Dan ini juga dari kehebatan dari ibunya sendiri, gambar dari putrinya itu disulap atau bagaimana caranya untuk menjadi corak pada kain, dan kainnya satu luar biasa, bagus, dan hanya ada satu-satu ya Mbak ya. Jadi nek gawe siji, misalnya sampean budal anggone manten ono wong gawe kembar gak mungkin ono. Cuma ono siji. Dan Mbak Yununung juga kayaknya membawa hasil karya dari adik Nafa ya. Nafa. Nah, ini salah satu karya adik Nafa, putri Mbak Nunung. Meskipun sekarang ini Ananda sudah tidak ada di sini lagi, ya mudah-mudahan karyanya masih bisa menginspirasi orang tua dan keluarga yang lain. Jadi putri yang sangat membanggakan Mbak saya ini sudah sudah meninggal. Tetapi adik Nafa meninggalkan sesuatu yang sangat luar biasa. Duduk cuma kanggo wong tuane, duduk cuma kanggo wong Jember, tapi nek ngerti ceritane ini pasti sesuatu yang menarik bagi dunia. Dan ini adalah salah satu karyanya. Bisa dibuka mungkin Mbak, tidak apa-apa, untuk bisa ditunjukkan kepada pemirsa hasil gambar. Kalau yang ini mungkin satu-satu, kalau yang kerudung karena print ini bisa dicetak berkali-kali. Jadi ini beberapa salah satu coretannya dia yang kami scan dan di printing menjadi kerudung. Ini dibuatnya pada saat saya setelah tayangan di sini sebenarnya agak lama, belum ketemu lagi sama Cak Londo. Waktu itu saya memang putri saya belum bisa verbal, cuma saya bilang, Nafa, coba kamu bisa nggak menggambar? Ini hobinya Cak Londo itu membuat makan OTOT. Saya mencontohkan di kertas. Coba ini kamu buat seperti ini. Nah, memang dia tipikalnya adalah mengulang-mengulang. Jadi dia menggambar diulang. Jadi mungkin itu yang jadi orang tua mungkin untuk orang tua yang lain, jadi untuk menggali atau mengetahui potensi anak harus dekat dengan anak, sabar, telaten, ya seperti itu. Jadi apapun yang mereka bisa itu
coba kita arahkan, sedikit didorong, mungkin akan menjadi sesuatu. Ada juga salah satu sahabat dari Nafa, dia juga menggambar coretan seperti ini, dan ibunya pun menjadikan kain. Si anak selain suka menggambar, dia suka fashion, sehingga dia kalau fashion show pakai gambar hasil karya sendiri. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, Wong, untuk tanggal 2 April besok, Hari Kepedulian Autisme Sedunia, tolong dengan kita selalu diingatkan dengan adanya Hari Kepedulian, berarti kita sebagai manusia, sebagai menungso, ayo podo peduli nanggone konco-konco atau dulur-dulur atau siapapun itu yang berkebutuhan khusus. Jadi siji nggak usah sampean adoi, nggak usah sampean siri, nggak usah dihindari karena tidak menular, betul gitu dokter? Dan yang kedua, harusnya kita ketika melihat saudara kita yang berkebutuhan khusus, satu, kita harus peduli dan kita harus sangat luar biasa kepada kedua orang tuanya dan kepada anak tersebut, seperti itu ya. Muga-muga ono kehadiran panjenengan semua di studio di acara Taplak bisa paling tidak untuk pemirsa Jember 1 TV yang mungkin lagi gundah atau bingung kayak seperti apa, iri iso rada adem begitu mendengar dari penjelasan dari Dr. Ulfa, juga dari penjelasan dari Mbak Yununung. Bidamale, saya terima kasih atas rawuhnya, tapi si Jimene sampean lah gak ngerti, mau aku lah ngomong angkot wisata ya. Nah, itu ternyata angkot wisata iku, Mbak, iku langsung disambut baik dengan Pemkab Jember. Malah didadekno transportasi angkutan wisata kanggo Kabupaten Jember. Saya mesti gak percaya. Sampe lek dokter kan wong gak percaya kan. Iki lho, beritane iki lho, Mbak. Pemirsa, seiring perkembangan zaman, eksistensi maupun keberadaan dari angkutan kota atau yang biasa kita sebut dengan angkot bisa dibilang sangat menurun. Karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi online yang tersedia melalui platform digital. Nah, kali ini tentu hal tersebut membuat para sopir angkot harus bisa memutar otak untuk bisa menciptakan inovasi agar bisa mempertahankan keberadaan angkot tersebut. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk bisa melihat inovasi angkot wisata yang ada di Jember. Bagaimana menariknya? Yuk kita lihat bersama-sama. Manggon dan alun-alun Rambi Puji Jember, Bupati Hendy Siswanto secara langsung nge-launching angkutan umum Sultan City Tour. Angkot wisata iki ngrupakno inovasi sing diinisiasi ambek komunitas sopir angkutan wisata Jember, sing tujuane berdayakno angkutan umum sing saiki mulai kegeser. Dikarepno eneke angkot wisata iki iso disambut positif ambek masyarakat Jember. Fasilitas pelayanan sing wis dicanangno iki iso dipertahanno serta kesejahteraan para sopir angkot iso luwih apik. Lin kuning ini untuk angkutan umum untuk anak-anak sekolah. Dan semakin lama semakin anak sekolah semakin sudah banyak angkutan yang kompetitor yang lain bersaingan ya. Ini sedangkan angkutan kuning ini tidak ada perkembangan. Tentunya semakin menurun pendapatannya. Ada ide kreatif yang luar biasa. Hari ini angkutan kuning ini dinamakan angkutan Sultan. Angkutan Sultan yang untuk berintegrasi melayani para wisatawan. Saya berharap angkutan Sultan ini bisa dinikmati dulu dengan masyarakat Jember dulu, yang paling penting. Kita harus mencintai apa yang kita kreativitaskan dulu sebelum masyarakat luar memakai. Harapan kami masyarakat luar memakai ke Jember, mereka akan puas sebelum kita uji dulu dengan kita dulu. Saya minta kepada masyarakat Jember, ayo kita cintai apa yang menjadi kreativitas saudara kita, angkutan Sultan maupun angkutan religi di Kabupaten Jember. Sakmarine seremonial launching, kegiatan dilanjutno wisata religi, yaiku ziarah nang kuburan-kuburan para ulama nang Jember. Peserta sing melok partisipasi perwakilan muslimat sak Kabupaten Jember. Rombongan peserta iki diberangkatno langsung ambek Bupati Jember. Wah pemirsa, ketika kita lihat dari luar, mungkin angkutan wisata yang ada di Jember kali ini terlihat seperti angkot pada umumnya. Namun ketika saya mulai memasuki interior dari angkot ini, mata saya langsung disambut dengan interior yang sangat mewah. Tidak seperti angkot biasanya, angkot ini beralaskan dengan karpet merah dan juga dudukan penumpang ini dilapisi dengan bahan kulit, dilengkapi dengan bantal bulu dan juga fasilitas yang sangat lengkap seperti aneka camilan dan minuman. Tersedia juga beberapa merchandise seperti topi yang saya pegang kali ini.
Wah, itu tadi pemirsa, walaupun saya belum berkesempatan untuk bisa berkeliling Jember menggunakan angkot wisata, namun setidaknya saya sudah bisa merasakan bagaimana mewahnya desain interior dari angkot wisata yang ada di Jember tadi. Nah, untuk pemirsa masyarakat Jember, ayo kita coba berkeliling menyusuri titik-titik mulai dari perkotaan ataupun di pedesaan untuk bisa mengeksplor lebih jauh kota Jember menggunakan angkutan wisata. Dan tentunya inovasi ini bisa diharapkan untuk bisa kembali membangkitkan kondisi supir angkot yang mungkin terpuruk hingga saat ini dan bisa menjadi lebih berkembang lagi. Dari Jember, Via Mediana, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beliau nanya, saya